Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk yang sedang menonton video ini. Dan ya, baik, kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang hasil UTS saya, hasil ujian tengah semester saya yang merupakan penugasan dari kelas Rekayasa Perangkat Lunak F081. Dan mungkin bisa saya tampilkan terlebih dahulu bahwa di sini saya akan menjelaskan tentang SIAPTI, Sistem Informasi Asosiasi Pedagang Thrift Indonesia, untuk UTS RPL saya di kelas F081. Sebelumnya perkenalkan saya Bisma Putra Sulung dengan NPM 2208101026. Dan untuk penugasannya sendiri adalah membuat tiga diagram dari Bapak Kristi Aji, dan saya merasa bahwa tiga diagram ini sangat layak untuk dipresentasikan pada kesempatan kali ini. Jadi izinkan saya untuk memulainya. Untuk yang pertama ada use case diagram. Di use case diagram ini sendiri kita bisa melihat ada dua peranan atau dua role dalam user atau pengguna CFT itu sendiri, Sistem Informasi Asosiasi Pedagang Thrift Indonesia. Dan masing-masing memiliki opsinya sendiri-sendiri. Admin hanya bisa mengakses manajemen keanggotaan, manajemen produk, komunikasi dan kolaborasi, serta pemasaran dan promosi. Tapi jika untuk anggota, hanya bisa mengakses manajemen keanggotaan, manajemen produk, transaksi, dan komunikasi serta kolaborasi. Masing-masing memiliki tugasnya sendiri-sendiri, karena saya merasa jikalau memang semuanya memiliki akses terhadap semua sistem yang ada, maka fungsi tidak dapat berjalan secara efektif, di mana ya mungkin apabila anggota nanti akan melakukan pemasaran dan promosi akan kurang optimal, karena memang itu seharusnya dipahami oleh administrator, di mana yang memahami SEO dan lain sebagainya. Tapi di lain sisi, jikalau memang admin memegang akses terhadap transaksi, ya bisa kita bayangkan ya apabila ada penggelapan, ada perubahan data secara tiba-tiba dan sebagainya, atau manipulasi apapun itu tentunya sangat membuat user yang lain seperti anggota itu sendiri tidak nyaman. Maka dari itu, admin dan anggota fungsinya secara terpisah, tetapi saling membangun. Itu yang saya gunakan di use case diagram ini. Admin bisa mengakses menu-menu tersebut, dan anggota hanya bisa mengakses menu-menu tersebut yang tertera berdasarkan garis. Dan untuk berikutnya sendiri akan ada yang namanya sequence diagram. Di sini sequence diagram itu bisa kita lihat ada user, siapti, dan database. Dan itu sendiri memiliki perannya masing-masing sesuai dengan tanda panah yang saya buat. User melakukan login terlebih dahulu, yang nanti diverifikasi datanya oleh Siapti berdasarkan database, dan nanti akan dilakukan konfirmasi. Setelah terkonfirmasi, memang benar ada datanya dan memang sebagai anggota atau admin, maka akan masuk ke menu fungsi sistem. Jika tidak sesuai, akan kembali ke login page. Dan jika memang masuk ke menu fungsi sistem yang menandakan memang aksesnya diterima, kita bisa memilih sebagai user, memilih menu fungsi sistem untuk bisa mengakses Siapti itu sendiri. Menu-menunya adalah yang tadi saya sebutkan itu dari 5 ini. Kelima opsi ini merupakan menu-menu yang terdapat untuk pilihan di user itu sendiri. Dan ya di sini jika memang nanti user, entah admin atau anggota itu memilih salah satu opsi, nanti Siapti akan melakukan validasi akses user. Apakah sesuai dengan peranannya, apakah sesuai dengan role-nya, entah admin ataupun anggota. Jika memang sesuai, maka akan dipenuhi permintaannya. Dan jika tidak sesuai dengan role-nya, maka permintaan akan ditolak dan kembali ke menu fungsi sistem. Dan jika memang permintaan terpenuhi, ya nanti akan berulang dan berulang lagi sesuai dengan kebutuhan user yang diinginkan. Jadi sebanyak user meminta request, melakukan permintaan terhadap Siapti itu sendiri, maka sistem yang berada di kotak biru di tengah itu tidak akan berhenti. Karena itu merupakan perulangan perulangan dari sistem itu sendiri, di luar login dan logout. Dan lalu kita bisa lanjut ke bawahnya.
itu ada fungsi login anggota atau admin itu untuk dikembalikan ke fungsi awalnya, di mana memang user perlu untuk login ulang, entah untuk refreshment dan lain sebagainya, atau memang time out dan lain sebagainya, itu nanti akan diminta untuk login kembali. Tapi jika tidak, bisa langsung menuju ke opsi paling bawah, kotak paling bawah, itu adalah user logout. Yang ketika memang user logout, di mana user sudah melakukan opsi keluar dari sistem itu sendiri, maka sistem akan berhenti dan kembali langsung menuju ke titik awal di bagian login itu sendiri. Dengan demikian, sequence diagram ini sesuai dengan namanya, sequence atau urutan, itu sendiri sudah terlaksana dengan baik dalam CMP. Lalu yang berikutnya ada, yang terakhir ada, ya, ini dinamakan sebagai class diagram ya. Di sini memiliki fungsinya masing-masing. Fungsinya masing-masing itu adalah, ya, di sini pengguna itu terdiri dari dua peranan, role, antara admin atau anggota. Dan mereka semua bisa mengakses class-class yang ada di samping-sampingnya. Ada pesanan, produk, transaksi, acara, konten, lalu juga ada kampanye, diskusi, forum, dan pengumuman. Itu semua bisa diakses oleh kedua user, baik admin ataupun anggota. Dan di sini masing-masing dari mereka tentunya eh, memiliki beberapa variabel yang memang tidak bisa diubah dan memang sebaiknya eh, demikian karena sudah memiliki primary key dan lain sebagainya. Dan dengan demikian pengguna bisa mengakses semua kelas tersebut kembali lagi berdasarkan kedua diagram sebelumnya. Entah itu sequence diagram yang sudah saya sebutkan tadi, sequence diagram di mana memang berdasarkan urutan itu sendiri, atau juga berdasarkan use case diagram sesuai dengan role-nya, entah admin maupun anggota. Mungkin demikian yang bisa saya jelaskan dari Sistem Informasi Asosiasi Pedagang Thrift Indonesia atau SIAPTI sebagai hasil dari UTS RPL Rekayasa Perangkat Lunak F081 yang langsung diampu oleh Bapak Kristi Aji. Saya Bisma Putra Sulung dan saya pamit undur diri. Terima kasih.